Sementara itu beredar video sebuah truk plat AD yang tengah melaju di tol Trans Jawa yang bermuatan penuh puluhan anjing viral di media sosial. Dalam video yang beredar, tampak anjing-anjing tersebut dikumpulkan jadi satu dalam truk dengan bak terbuka. Terlihat hewan-hewan tersebut dalam kondisi mulut diikat tali rafia dan badannya dimasukkan dalam karung. Tampak anjing-anjing tersebut dalam kondisi tak berdaya. Video viral tersebut dibagikan di akun Instagram @animal_hope_shelter_Indonesia belum lama ini. Unggahan tersebut juga diberikan keterangan bahwa truk itu diduga kuat sudah berada di Solo. Diduga kuat anjing-anjing itu akan dibawa ke rumah jagal untuk dikonsumsi. Kami sudah di Sragen dan kehilangan jejak truk biadab pengangkut anabul yang sudah dijagal di Jawa Tengah, tulis akun tersebut. Dalam video unggahannya tersebut, pemilik akun juga menuliskan keterangan kalau pemilik truk tersebut sudah diketemukan identitas dan tempat tinggalnya. Namun pemilik kabur. Pasal berlapis pun menanti pelaku yang tega menyiksa dan memperjualbelikan anjing-anjing tersebut hanya untuk dikonsumsi oleh segelintir orang. Ya kalau menurut saya ini keterlaluan. Kita sebagai pecinta hewan, saya sebagai pecinta hewan ini merasa terpukul, tersentuh melihat ribuan atau ratusan anjing yang dibawa di dalam truk bak terbuka melintasi jalan tol. Di mana monitoring dari CCTV sepanjang jalan tol? Kan dia masuk melalui gate jalan tol, sebenarnya dari situ sudah bisa terbaca. Pihak kepolisian dan instansi yang terkait sebaiknya segera melakukan pengejaran terhadap truk tersebut. Kalau memang diduga itu plat nomor polisinya palsu, sebaiknya cepat ditelusuri. Diambil aja melalui gate di mana truk itu masuk melalui jalan tol yang mana. Saya sangat merasa terpukul melihat anjing-anjing itu, kasihan banget. Pemirsa, berkat kelihayan menyamar dalam penyelidikan, seorang berhasil menggerebek pengedar narkoba di Bangkalan, Madura. Tersangka pun tak bisa mengelak saat polisi menemukan barang bukti narkoba yang disembunyikan pelaku di sebuah lemari khusus untuk penyimpanan barang haram tersebut. Usai ditangkap, tersangka MS berkali-kali hanya bisa garuk-garuk kepala saat sejumlah orang dari Sat Narkoba Polres Bangkalan tiba-tiba masuk, lalu membekuknya dan menggeledah seisi rumahnya. Maksudnya kamu utang itu buat beli ini kan? Iya. Halusinasi mungkin. Maksum, simpan dalam lemari tersangka, dan lemarinya itu sudah dimodifikasi sehingga digunakan untuk tempat menyembunyikan barang tersebut. Ia makin tak percaya dengan apa yang terjadi karena polisi berhasil menemukan sejumlah paketan sabu-sabu dalam bungkusan plastik hitam yang disembunyikannya di dalam salah satu sudut lemari pakaiannya. Padahal lemari tersebut sudah ia modifikasi sedemikian rupa untuk menyimpan narkoba. Namun tetap saja masih berhasil ditemukan oleh polisi. Penangkapan tersangka MS itu berawal dari informasi yang diterima polisi terkait aktivitas pelaku sebagai pengedar narkoba di wilayah Kecamatan Soca. Untuk memuluskan penangkapan tersangka, polisi melakukan penyelidikan dengan cara menyamar sebagai penjual pentol keliling. Selama 2 hari, polisi yang ditugaskan secara khusus mengintai dan mengamati gerak-gerik tersangka, baik di sekitar rumah hingga tempatnya nongkrong. Dari hasil penjualan ini, yang tersangka menggunakan selain untuk membayar utang, karena tersangka ini untuk membeli barang haram ini terlebih dahulu melakukan utang. Usai memastikan keberadaan dan aktivitas ilegal tersangka sebagai pengedar narkoba, polisi kemudian menggerebeknya. Tersangka MS pun mengakui semua perbuatannya. Termasuk ia mengaku sempat meminjam uang atau berhutang ke orang lain untuk menambah volume pembelian narkoba yang hendak ia edarkan. Ini yang benar. Kamu makan udah lama. Yang mau berhutang nggak apa-apa, nanti beli sabu untungnya banyak.
Dari pengakuan tersangka, MS pun diketahui ia membeli barang haram tersebut dari seorang berinisial AJ yang kini berstatus DPO pihak kepolisian. Tersangka dijerat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Selamat banget buat kepolisian Indonesia yang udah keren banget, yang udah kayak di film-film tuh, intelnya keren banget ini, bisa nyamar, jadi tukang pentol ya? Iya. Jadi tukang pentol, terus dia bisa ngeringkus bandar-bandar narkoba, wih. Ini keren banget, kita salut banget sama polisi yang kayak gini nih, wih. Keren sih. Polisinya nyamar jadi tukang pentol. Ini lucu juga sih karena harus nyamar gitu supaya tahu gerak-gerik pengedar narkobanya dan akhirnya berhasil meringkus. Dan juga kasus-kasus ini juga sering juga sih aku baca, ada juga yang nyamar jadi orang gila atau tukang-tukang jajanan keliling lainnya gitu kan. Tapi apapun itu, semoga pihak kepolisian bisa terus berupaya untuk memberantas narkoba dimanapun, karena menurut aku narkoba itu sangat bahaya dan juga merusak generasi bangsa. Sementara itu, teka-teki keutuhan rumah tangga Ria Ricis dengan Teuku Ryan masih belum terjawab. Belakangan santer berkembang kalau rumah tangga pasangan selebriti yang menikah pada 12 November 2021 itu sedang dalam cobaan. Rumah tangga mereka dikabarkan sedang tidak harmonis. Indikasi tersebut terlihat dari beberapa peristiwa yang tidak dihadiri Ricis atau Ryan di momen penting. Bahkan sejak kabar itu mencuat, kabar terbaru berhembus kalau YouTuber wanita itu berniat menjual rumahnya yang mereka tempati bersama. Padahal rumah itu dibeli Ryan untuk Ricis usai mereka menikah. Kondisi itu semakin menambah kabar tak sedap yang menimpa rumah tangganya, pasangan yang baru dianugerahi 1 orang anak itu. Soal rencana Ria Ricis yang berencana menjual rumahnya itu pun sontak menjadi heboh. Curhatan Ricis kepada netizen di sosial media semakin terbuka. Sedikit demi sedikit, ia seperti mulai membocorkan isi hatinya tentang permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya dengan Ryan. Salah satunya, ia merasa dianggurin Ryan sejak hamil hingga melahirkan. Lantas benarkah fakta-fakta yang mulai diumbar Ricis mengutarakan dugaan kalau rumah tangga mereka sedang bermasalah dan berujung di jurang perceraian? Mengenai hal itu, Ryan pun buka suara usai mengikuti balap mobil beberapa waktu lalu. Ryan pun tak menampik hal tersebut. Gimana sih dok? Apa kabarnya sedap dari Ricis? Gimana sih dok? Iya dok. Menanggapinya dok? Baby happy birthday. Dok, gimana dok? Teuku Ryan dan Ricis dok? Makin liar tuh dok. Mungkin sedikit ya dok. Maaf ya. Gimana dok kabarnya Ricis dan Teuku Ryan? Ada kabar yang tidak sedap dok? Maaf ya. Mau pulang dulu. Mami seperti apa mam? Maaf ya. Kakek mau pulang, mau tidur. Tadi kita statementnya dokter. Dokter saya sedikit. Minta doanya dokter. Supaya rumah tangganya tetap baik-baik aja dok. Oke. Si Chen, itu kan si Ria Ricis sama si Teuku Ryan, tau gak sih Je? Yang kecintaan tuh si Ria Ricis, Teuku Ryannya padahal B aja. Tapi justru itu sebagai doa juga, Chan. Oh, iya bener. Kepada siapapun itu. Jadi kita kan nama hati manusia kita nggak ada yang tahu ya up and down gejolak kayak gimana. Jadi kalau misalnya bilang kecintaan banget, amin, mau didoain, karena kalau misalnya salah satu ya udah nggak cinta atau emang udah nggak ada rasa, pasti udah hancur kan. Jadi emang Anyep gitu lah ya. Kalau bilang kecintaan, amin, semoga jadi doa terus. Setiap keluarga pasti punya sesuatu yang ada yang privasi, ada yang bisa di-sharing bersama. Intinya sih kayak gitu sih. Ya nggak ada apa-apa sih ya Mbak, saya nggak tahu apa-apa soalnya. Jadi saya nggak bisa jawab apa karena nggak ada apa-apa juga. Dalam kesempatan itu, Ryan mengakui bahwa rumah tangganya yang baru dibangun bersama Ricis yang baru berumur 2 tahun itu memang tidak selalu berjalan mulus. Diakui pria berdarah Aceh itu memiliki aktivitas berbeda yang tak jarang menimbulkan kesalahpahaman. Sebagai suami, ia masih terus berusaha untuk belajar dan memperbaiki diri.
sih sama Ricis, Rian? Alhamdulillah baik-baik aja. Mohon doanya ya, semoga kita kan namanya juga keluarga, jadi insya Allah baik-baik aja. Semoga doanya ya. Masih tinggal supaya satu bisa rumah menjadi nggak? lebih baik. Ya, Masih tinggal satu rumah nggak sih, Rian? Oh iya, aduh kaki kan bentar kaki. Masih tinggal satu rumah nggak nih, Rian? Terima kasih, assalamualaikum. Wah, kasih ya. Di tengah isu yang berhembus kencang tersebut, Teuku Ryan menyeratkan bahwa dirinya tidak ingin pisah dari Ria Ricis. Sebelum kabar miring itu berhembus, keduanya kerap membagikan keharmonisan dan kebersamaan di sosial media mereka hingga dijadikan konten untuk kanal YouTube mereka. Kehadiran Moana, buah pernikahan mereka pun semakin menjadi perhatian masyarakat. Namun sejak isu itu mencuat, keduanya bahkan sudah tidak lagi mengunggah foto-foto kebersamaannya lagi. Ini udah tahun keberapa? Mau kedua. Biasanya tahun pertama paling berat. Bener nggak? Tahun pertama enggak, justru sama aja sih sebenarnya mah. Oh, belum ya? Belum. Makanya doain semoga apapun yang terjadi bisa dilewati bersama-sama. Amin. Jangan dong, Kak. Apapun yang terbaik, semoga mereka bisa dapat kekuatan untuk bisa survive dalam rumah tangganya gitu ya. Ricis baru ketemu kok kemarin, tapi kalau Rian udah lama nggak ketemu ya, ketemu di acara-acara aja.